Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat saudara yang berbahagia, bersyukur kita pada hari ini kembali untuk bisa bertemu di kesempatan yang indah dan berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa di bawah naungan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik saudara yang berbahagia, mari kita awali terlebih dahulu untuk kajian pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saudara hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi tentang referensi ideologi Muhammadiyah, dan ini adalah referensi yang kelima, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, atau yang biasa disingkat dengan PHIWM. Nah, sebelum lebih jauh kita akan membicarakan isi dari PHIWM, perlu kita ketahui apa sebenarnya PHIWM sebagai salah satu referensi ideologi Muhammadiyah. Jadi PHIWM itu adalah semacam seperangkat nilai, seperangkat norma Islami yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang dijadikan sebagai pola bagi tingkah laku dan karakter warga Muhammadiyah di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Sehingga diharapkan dengan seperangkat nilai dan norma ini ya nanti akan tercermin ya kepribadian Islami atau Muslim yang kafah dari kalangan warga Muhammadiyah, sehingga nanti akan dapat mengarah kepada terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita simpelkan, PHIWM itu ya semacam panduan, ya pedoman bagi warga Muhammadiyah untuk menjalani kehidupan ini secara Islami. Maka disebut tadi pedoman hidup Islami ya, warga Muhammadiyah. Nah, adapun fungsi dari PHIWM ya kalau kita lihat lebih jauh itu ada paling tidak 4 fungsi dan arti penting dari pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini. Yang pertama tentu PHIWM ini berfungsi sebagai pedoman acuan bagi warga Muhammadiyah ya, untuk memahami isi dari keyakinan hidup Islami di dalam bermuhammadiyah. Jadi menjadi pedoman, menjadi acuan ya untuk memahami isi keyakinan hidup Islami ya dalam bermuhammadiyah. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman bagi warga dan juga pimpinan Muhammadiyah di dalam menghadapi tantangan perubahan dalam kehidupan ini, baik secara sosial, secara keagamaan, secara ekonomi, secara politik, ya, terutama di era globalisasi saat ini, era milenial saat ini, yang tentu perubahan itu sangat cepat. Ya.
Bahkan ya perubahan itu mungkin bisa terjadi dalam hitungan apa itu hari per hari, minggu per minggu, tidak lagi tahun per tahun. Apalagi kalau kita lihat ya pada masa sekarang betapa yang namanya teknologi informasi begitu luar biasa cepatnya mengalami perubahan-perubahan. Tentu ini sangat berpengaruh bagi kehidupan umat Islam secara umum dan warga Muhammadiyah secara khusus. Maka diperlukan satu pedoman ya bagi warga Muhammadiyah untuk menghadapi tantangan perubahan-perubahan itu. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pegangan ya, dalam menghadapi pergumulan pemikiran yang sudah mulai cenderung pragmatis, ya, cenderung materialistis dan hedonis di kalangan umat Islam sendiri. Lebih-lebih kalangan anak-anak muda, generasi milenial. Betapa pragmatis dan materialistis hedonisnya sangat kuat di kalangan mereka. Ya. Yang itu muncul dalam berbagai bentuk. Ada penyakit-penyakit ya sekulerisme, pluralisme, liberalisme, bahkan termasuk penyakit yang masih lama yaitu penyakit tahayul, ya, hurufat, kemusyrikan, ya. Dan juga mungkin gerakan-gerakan atau ide-ide pemikiran-pemikiran yang cenderung pada radikalisme ataupun anarkisme, terorisme. Nah, ini menjadi pergolakan pemikiran yang sangat luar biasa dan ini dihadapi oleh umat Islam dan warga Muhammadiyah. Maka ya PHIWM ini diharapkan bisa menjadi pedoman untuk menghadapi pergumulan-pergumulan pemikiran yang sangat dinamis itu. Kemudian yang ketiga itu sebagai pijakan ya, bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya dalam menghadapi penetrasi budaya asing. Jadi budaya-budaya asing yang dulu mungkin budaya barat itu sangat kuat mencengkeram gaya hidup ya umat Islam, sekarang muncul budaya timur, budaya Korean pop, budaya Tiongkok, budaya Cina. Ya. Ini sudah mulai juga menggembur ya dari kehidupan umat Islam. Termasuk mungkin budaya-budaya yang ke Arab-Araban. Ini pun juga menjadi bagian dari penetrasi budaya yang masuk ke Indonesia, masuk ke Nusantara di kalangan umat Islam. Dan mulai ada pergeseran orientasi nilai ya, di dalam bermuhammadiyah. Jika dahulu orang-orang bermuhammadiyah itu benar-benar karena ingin berjuang, berdakwah, untuk beribadah, berjihad. Bahkan sekarang banyak orang bermuhammadiyah itu karena ingin mencari penghidupan di Muhammadiyah. Pragmatis tadi itu. Ya, karena Muhammadiyah punya amal usaha, maka banyak ya orang masuk Muhammadiyah hanya semata-mata ingin bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Sehingga tidak menjiwai ya Muhammadiyah, tidak paham tentang Muhammadiyah. Nah inilah diperlukan satu pedoman untuk bisa mengajak agar siapapun yang menjadi anggota Muhammadiyah itu ya paham, mengerti arti berjuang, beribadah, berjihad melalui gerakan Muhammadiyah. Nah itulah fungsi dan urgensi arti penting dari PHIWM ini. Yang meskipun PHIWM ini bukunya kecil, ya sebagai hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-44 di Jakarta tahun 2000 ya. Tapi ini sudah menjadi sebuah rumusan yang menjadi referensi ideologi Muhammadiyah tadi. Nah, lantas ya, sifat dari PHIWM ini bagaimana? Kalau kita lihat sifat PHIWM ini ada berapa? Ada 7 sifat. Ya. Jadi ada 7 sifat dari PHIWM. Yang pertama PHIWM ini karena sebagai seperangkat nilai tadi itu ya. Ya tentu di dalamnya terkandung hal-hal yang pokok, yang prinsip, yang penting
ya, dalam bentuk acuan nilai dan norma, ya. Sehingga perlu dikembangkan lagi. Jadi mengandung hal-hal yang pokok, ya, yang prinsip. Kemudian yang kedua, PHWM lebih bersifat pengayaan, ya, dalam arti memberi banyak hasanah untuk membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dan tindakan. Jadi bersifat pengayaan memang harus dikembangkan, dipahami lebih jauh. Ya, yang prinsip-prinsip tadi dikembangkan menjadi sebuah norma pengayaan. Kemudian yang ketiga, aktual, artinya memiliki keterkaitan, ya, dengan tuntutan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Jadi lebih banyak memang dalam kaitannya dengan persoalan-persoalan realitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi panduannya itu adalah panduan praktis kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, PHIWM ini memberikan arah bagi tindakan individu maupun kolektif. Individu berarti orang per orang warga Muhammadiyah, ataupun kolektif dalam bentuk, ya, kepemimpinan di Muhammadiyah, kelembagaan di Muhammadiyah. Jadi secara kolektif, ya, yang bersifat keteladanan. Jadi untuk memberi teladan dalam kehidupan ini. Di Muhammadiyah keteladanan sangat ditekankan baik secara person individu maupun di kelembagaan, ya, agar bisa menjadi contoh dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ciri atau sifat yang kelima, yaitu PHWM ini ideal. Ya, ideal itu dapat menjadi panduan umum dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama tadi. Jadi ideal, ya, yang bisa kita jadikan. Nah, kemudian yang ke-6 yaitu bersifat robbani, artinya mengandung nilai-nilai luhur, ajaran dan pesan yang bersifat akhlaki, ya, membuahkan kesolehan, baik kesolehan individu maupun kesolehan sosial. Jadi robbani, ya, ada nilai-nilai luhur yang bersifat akhlaki, islami, gitu. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, PHWM ini bersifat taisir, artinya apa? PHWM ini mudah dipahami, mudah diamalkan, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, ya, oleh setiap Muslim, siapapun, ya, terlebih-lebih warga Muhammadiyah. Nah, sehingga kita berharap, ya, dengan sifat taisir ini, ya, PHWM betul-betul bisa memandu, ya, kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik. Nah, saudara hadirin hadirat yang berbahagia, lantas apa visi dan misi yang diemban atau visi dan misi yang dituju oleh PHIWM ini? Ya. Jadi visinya itu tidak lain adalah terbentuknya perilaku individu ataupun kolektif seluruh warga Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan tadi, uswatun hasanah, dalam rangka untuk menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Inilah visi dari PHIWM. Jadi dibuatnya PHIWM ini, dirumuskannya PHIWM ini adalah untuk membentuk perilaku, ya, individu dan kolektif seluruh warga Muhammadiyah secara khusus ataupun umat Islam secara umum yang nanti menjadi teladan, uswatun hasanah. Sehingga dengan perilaku yang seperti itu, ya, tentu harapannya akan muncul terwujud, ya, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan. Nah, oleh karena itulah maka PHWM itu bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh warga, pimpinan, ya, lembaga di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari, demi kebaikan bersama dan tegaknya masyarakat utama yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi PHWM ini wajib dilaksanakan. Makanya warga Muhammadiyah diharuskan mengkaji, memahami, bahkan kalau perlu PHWM ini menjadi bahan kajian rutin di ranting-ranting, di cabang-cabang, di amal usaha. Nah, saudara, kalau kita baca buku PHWM yang sebenarnya kecil, saya lagi, ya, bisa menjadi buku saku ini, ya. Ada kerangka dan ruang lingkup PHWM yang bisa kita baca.
Ya, kalau dilihat kerangkanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini terdiri dari beberapa poin ya. Yang pertama tentu di mukodimah, ada mukodimah pengantar tadi tentang pengertian PIWM dan sebagainya. Nah, kemudian dijelaskan tentang pandangan Muhammadiyah tentang agama dan kehidupan ini. Jadi kehidupan manusia di dunia ini seperti apa sih? Ya, jadi untuk apa manusia ini hidup? Ya, bagaimana dia bisa hidup? Kemana dia nanti akan melanjutkan setelah hidup ini? Itu dibahas di dalam pandangan Muhammadiyah tentang agama dan kehidupan. Pentingnya agama di mana dalam hidup ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah panduan kehidupan Islami warga Muhammadiyah dalam berbagai bidang kehidupan. Diawali dari bidang kehidupan pribadi, ya, kemudian kehidupan Islami warga Muhammadiyah di bidang keluarga, kemudian di bidang bermasyarakat, di bidang berorganisasi, ya, di bidang dalam mengelola amal usaha Muhammadiyah, di bidang bisnis dan ekonomi, juga ada di bidang pengembangan profesi, juga ada kehidupan Islami dalam berbangsa dan bernegara atau berpolitik, kehidupan Islami di lingkungan dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, bahkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan seni dan budaya. Jadi hampir semua aspek kehidupan ya, kita dalam keseharian itu sudah dibuatkan norma-norma, aturan, panduannya ya, di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, nah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, saya akan sampaikan tentang bagaimana pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah di bidang kehidupan pribadi dan nanti juga bidang kehidupan keluarga, ya, kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga. Nah, kalau kita berbicara tentang kehidupan pribadi sebagai seorang Muslim yang kafah, yang seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Dan jangan kalian mengikuti jejak langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, di dalam ayat ini, maka dalam kehidupan pribadi, ya PHIWM menuntunkan kepada kita, mengarahkan kepada kita agar menjadi seorang Muslim yang kafah. Nah, Muslim yang kafah menurut PHIWM adalah seorang Muslim yang menjalankan aspek-aspek ajaran agama Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Ada 4 aspek ajaran Islam. Ya, ada 4 aspek ajaran Islam, ini perlu Anda pahami. Kemarin di pembahasan tentang MKCHM, Matang Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, juga sudah dijelaskan tentang aspek ajaran Islam yang ada 4. Ya. Nah, keempat aspek ajaran Islam itu harus dijalankan secara menyeluruh, secara totalitas. Tidak boleh hanya 1 aspek, 2 aspek, 3 aspek, tapi keempat-empatnya ya harus dijalankan secara menyeluruh agar menjadi seorang Muslim yang kafah. Nah, di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini pun kita diarahkan, warga Muhammadiyah diarahkan agar ya dalam kehidupan sehari-hari keempat aspek itu dijalankan sebaik-baiknya. Ada poin-poin penting dari masing-masing aspek ya, bidang keislaman yang harus kita jalankan. Di aspek yang pertama atau bidang yang pertama yaitu aspek akidah.
Di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini dijelaskan ya, terkait tentang aspek akidah ini bahwa satu, setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar, ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar dalam dirinya sebagai seorang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sangat disayangi oleh Allah, yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, menjadi muslim, menjadi muttaqin, dan menjadi muhsin yang paripurna. Jadi kesadaran imani berupa tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan penuh dengan ketundukan. Kemudian yang kedua, yaitu setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai sumber segala kegiatan hidup. Tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi dan menolak kemusyrikan, tahayul, bid'ah, khurafat yang itu dapat menodai keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, dengan dua poin isi dari kehidupan Islami bidang pribadi dalam aspek akidah ini, ya, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam bidang akidah, maka warga Muhammadiyah harus akidahnya itu salim. Apa yang dimaksud dengan akidahnya salim? Akidahnya harus murni, bersih. Ya, jadi berakidah tauhid tadi, tauhidnya itu murni, bersih. Ya, tidak tercampuri, tidak terkotori oleh, terkontaminasi oleh penyakit-penyakit akidah yang tadi disebut ada tahayul, kemusyrikan, bid'ah, khurafat, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, itu semuanya harus dikikis habis. Tidak boleh menyampuri akidah kita, agar akidah kita itu murni dan bersih. Salimun akidah. Tolong diingat-ingat ini. Salimun akidah. Akidah yang bersih, murni, tidak tercampuri, tidak terkotori oleh penyakit-penyakit akidah. Kemudian aspek yang kedua, yaitu aspek akhlak. Di kehidupan pribadi warga Muhammadiyah dalam bidang atau aspek akhlak. Disebutkan bahwa dalam bidang akhlak ini warga Muhammadiyah dituntut, ya, yang pertama, ya, dituntut untuk meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW dalam mempraktekkan akhlak mulia sehingga menjadi uswatun hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Inilah akhlak dasar yang dimiliki oleh Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau diberi watak, diberi sifat akhlak yang karim, akhlak yang mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Kemudian yang kedua, setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal soleh dan ihsan. Serta menjauhkan diri dari perilaku riya, perilaku sombong, perilaku israf, berlebih-lebihan, perilaku fasad, ya, membuat kerusakan di muka bumi ini, perilaku fahsya, ya, berbuat dosa besar,
ya, dan juga perilaku kemungkaran, melakukan kemungkaran. Nah, jadi warga Muhammadiyah diharapkan menjauhkan diri dari hal-hal itu. Justru yang harus dilakukan adalah beramal soleh secara ikhlas. Ya. Jadi inilah akhlak yang dituntunkan dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sehingga dia akan disukai, diteladani oleh siapapun, dan berusaha untuk menjauhkan diri dari akhlak yang tercela, akhlak yang madmumah, akhlak yang tidak baik, yang menyebabkan nanti dia dibenci dan dijauhi oleh sesama. Jadi kalau kita berakhlakul karimah, maka akan banyak orang senang karena perilaku baik kita. Tapi kalau kita melakukan akhlak yang tercela, akhlak yang tidak baik, maka orang akan menjadi benci dan kita akan dijauhi oleh orang lain. Maka Muhammadiyah sekali lagi mengajak agar kita melakukan akhlakul karimah. Kemudian yang keempat, setiap warga Muhammadiyah dimanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi, kolusi, dan praktek-praktek perbuatan buruk yang lainnya yang dapat merugikan hak-hak masyarakat umum, hak-hak publik, dan juga membawa kehancuran dalam kehidupan di dunia. Betapa luar biasanya Muhammadiyah sudah mendorong kepada warganya untuk menghindari berbagai perilaku yang tidak baik yang dapat merugikan masyarakat ataupun orang lain. Sehingga kalau kita simpulkan dari kehidupan Islami di bidang kehidupan pribadi, dalam aspek akhlak ini, maka kita diajarkan, dituntunkan oleh PHIWM ini untuk ya berakhlakul karimah, karimul khuluq, ya, berperilaku, berakhlak yang mulia, akhlak yang baik, ya seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak akhlak dari Rasulullah yang bisa kita tauladani sehingga menjadi perilaku kita. Tadi paling tidak disebut 4, ada sidik, ada tabligh, ada amanah, ada fatonah. Rasulullah juga orang yang dermawan, orang yang simpati dan empatinya terhadap orang lain sangat tinggi, orang yang sabar, orang yang tidak pernah punya rasa dendam. Ya, inilah Rasulullah, banyak sekali perilaku akhlak beliau ya yang bisa kita contoh sehingga akhlak kita menjadi akhlak yang karim, akhlak yang mulia. Saudara-saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang ibadah. Jadi kehidupan Islami warga Muhammadiyah secara pribadi di bidang ibadah, di aspek ibadah. Apa yang dituntunkan dalam kaitannya dengan ibadah ini? Disebutkan bahwa setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa atau hatinya agar terbentuk pribadi yang muttaqin dengan beribadah yang tekun dan menjauhkan diri dari jiwa atau nafsu yang buruk sehingga dalam dirinya terpancar kepribadian yang soleh menghadirkan kedamaian dan kemanfaatan diri dan sesamanya. Kemudian yang kedua disebutkan setiap warga Muhammadiyah hendaknya melaksanakan ibadah mahdo dengan sebaik-baiknya, ibadah khusus, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amalan nawafil, ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah tambahan, tidak hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah pun kita kerjakan.
tapi harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal soleh yang tulus, sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah lakunya yang terpuji. Nah, di bidang ibadah ini, di aspek ibadah ini, kalau kita simpulkan, maka HIWM menuntunkan kepada kita agar di dalam beribadah itu bersifat istiqomah. Ajak, continue, terus-menerus. Beribadah tidak musiman. Tidak hanya di bulan Ramadan saja beribadah, tapi di luar bulan Ramadan tidak mau ibadah. Setiap saat waktunya sholat, selalu sholat. Waktunya berpuasa, berpuasa. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Puasa fardu, puasa wajib Ramadan, ataupun puasa sunnah. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan ibadah lain yang bisa dilaksanakan. Dan hendaknya itu dilakukan secara istiqomah, ajak, continue, dalam keadaan bagaimanapun. Dalam keadaan susah kita tetap beribadah. Dalam keadaan kita berbahagia pun kita tetap beribadah. Dan dalam setiap keadaan apapun, dimanapun, kita selalu beribadah kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya, saudara, ibadah itu adalah bagaimana kita melakukan proses pendekatan diri kepada Allah SWT. Taqarrubu ilallah. Jadi kita beribadah itu adalah untuk menjalin rasa kedekatan diri kita kepada Allah. Allah sudah menyatakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku Allah itu dekat dengan hamba, dengan manusia. Tapi apakah kita punya perasaan dekat dengan Allah? Kalau tidak, berarti kan ya ada ketidaktemuan, ya tidak terjadi titik temu antara pernyataan Allah dengan keinginan kita. Kalau Allah itu sudah menyatakan dekat dengan kita, maka harusnya pernyataan Allah itu kita sambut dengan kita. Selalu membangun rasa kedekatan. Bagaimana caranya? Kerjakan ritual-ritual ibadah yang dilaksanakan. Sholat, berpuasa, bersedekah, berinfak, berzakat, haji, dan macam-macam amal soleh yang lain. Yang kedua, sifat ibadah warga Muhammadiyah itu harus sahih. Apa yang dimaksud dengan sahih? Sahih itu beribadah sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi dalam hal ibadah mahdo ini kita tidak boleh membuat cara sendiri. Misalkan tentang bertoharo, berwudu, mandi jinabah, tayamum, sholat, puasa. Kita tidak boleh buat aturan main sendiri. Kenapa? Karena aturan mainnya sudah dibuat, sudah ditentukan oleh Allah sedemikian rupa dan dicontohkan oleh Rasulullah. Ya itulah yang kita ambil, maka harus sahih. Ya, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dimodifikasi. Nah, maka sifat dari ibadah mahdo warga Muhammadiyah itu hendaknya sahih, sesuai dengan contoh tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian ya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam bidang pribadi, aspek yang terakhir yaitu aspek yang keempat, yaitu aspek muamalah. Bagaimana aturan yang dituntunkan dalam BHWM dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat, ya, berhubungan, berinteraksi, ya, bergaul dengan orang lain, dengan masyarakat. Disebutkan yang pertama, setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah di muka bumi. Sehingga memandang dan menyikapi kehidupan di dunia ini secara aktif dan positif. Serta tidak menjauhkan diri dari pergumulan kehidupan dengan landasan iman dan ihsan. Dalam arti berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua disebutkan setiap warga Muhammadiyah senantiasa berpikir secara burhani, secara bayani, secara irfani yang mencerminkan
cara berpikir Islami yang dapat menghasilkan karya-karya pemikiran maupun amaliyah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablum minallah, hubungannya dengan Allah, dan hablum minannas, hubungannya dengan manusia, serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. Kemudian yang ketiga, yang terakhir dari aspek akhlak ini, yaitu setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu, berusaha secara maksimal atau optimal untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dalam bidang muamalah, dalam bidang hubungan dengan sesama manusia ini, ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah ini menuntunkan kepada kita agar hidup kita ini dipenuhi dengan nilai-nilai kesolehan dan nilai-nilai keihsanan. Maka muamalahnya adalah muamalah yang soleh dan muamalah yang ihsan. Muamalah yang soleh itu artinya muamalah yang banyak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Maka warga Muhammadiyah dalam kehidupannya dengan masyarakat hendaknya ya selalu memberi manfaat. Jangan malah membuat madorot, membuat kesusahan bagi masyarakat. Jadi buatlah berbagai macam kemanfaatan bagi masyarakat dalam bentuk berbagai macam kegiatan. Silakan dilakukan. Itulah amal soleh, baik secara individu maupun secara kolektif. Tapi agar muamalah kita itu bernilai di hadapan Allah, tidak hanya bernilai di hadapan manusia, maka harus juga dilandasi dengan ihsan. Ketika amal soleh yang kita kerjakan itu sudah dilandasi dengan sikap keihsanan, ya, ihsan itu nilai keilahiyahan, ya, nilai keimanan dan ketakwaan, maka amal-amal soleh yang kita kerjakan akan diberi bobot, diberi kualitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, saudara-saudara semuanya, itulah panduan, pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah bidang kehidupan pribadi dalam 4 aspek nilai-nilai ajaran Islam, yaitu aspek akidah, salimun akidah, aspek akhlak, karimul huluk, aspek ibadah, istiqomah, wasohehul ibadah, dan yang keempat muamalah, yaitu muamalah yang soleh wal ihsan, amal soleh dan yang ihsan. Nah, mudah-mudahan panduan hidup di dalam kehidupan pribadi itu bisa kita jalankan secara menyeluruh sehingga tadi akan terbentuk pada diri kita sebagai seorang muslim yang kafah, muslim yang benar-benar muslim dalam kehidupan nyata. Bukan hanya sekedar muslim dalam identitas belaka. Nah, saudara hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya ya, bidang kehidupan yang kedua setelah tadi bidang kehidupan pribadi, sekarang kita lihat yang kedua yaitu bidang kehidupan keluarga. Ya. Jadi pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam bidang kehidupan keluarga. Ada beberapa poin dalam kaitannya dengan kehidupan Islami bidang keluarga ini. Yang pertama, ya kita melihat bagaimana kedudukan keluarga yang menurut pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Disebutkan bahwa kedudukan keluarga merupakan tiang utama kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang paling intensif dan menentukan. Jadi keluarga lah
tempat untuk menanamkan nilai-nilai, ya, mensosialisasikan nilai-nilai kehidupan Islam. Oleh karena itu, jadi kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, yang tenang, mawaddah, warohmah, yang kemudian dikenal dengan istilah keluarga samara. Kemudian yang kedua, bukan keluarga, yaitu keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut untuk benar-benar dapat mewujudkan keluarga sakinah yang terkait dengan pembentukan gerakan jamaah dan dakwah jamaah untuk menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu tadi diawali dari pembentukan ya kehidupan pribadi yang muslim kafah. Kalau muslim kafah ketemu dengan muslimah kafah, karena akan terbentuk sebuah keluarga yang disebut keluarga sakinah, keluarga samara. Dari keluarga-keluarga samara itu akan terbentuk lingkungan-lingkungan yang baik, maka lingkungan itu akan mewujudkan sebuah tatanan masyarakat Islam yang sebenar-benar. Nah itulah ya, kedudukan keluarga. Sedangkan fungsi keluarga, ya, fungsi keluarga kalau kita lihat ada berapa? Ya 4 ya. 4 keluarga nanti bisa kita simpulkan begitu dari tuntunan yang ada ini. Di dalam fungsi keluarga disebutkan keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan ya, selain tadi dalam kedudukannya sebagai pusat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam, juga untuk melaksanakan fungsi kaderisasi. Ya, sehingga diharapkan anak-anak akan tumbuh menjadi generasi Muslim, generasi Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung, penyempurna dari gerakan dakwah di kemudian hari. Kemudian fungsi yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut kesadaran untuk menjadi uswah hasanah, contoh tauladan yang baik di dalam mempraktekkan kehidupan yang islami, yakni tertanamnya ihsan atau kebaikan dan bergaul dengan ma'ruf, saling menyayangi dan mengasihi, menghormati hak hidup, ya, baik itu hak hidup anak ataupun hak hidup orang tua, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, memberikan pendidikan akhlak yang mulia secara paripurna, menjauhkan segenap anggota keluarga dari bencana dan siksa neraka, membiasakan bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan, berbuat adil dan ihsan, memelihara persamaan hak dan kewajiban, dan menyantuni anggota keluarga yang tidak mampu. Sehingga dari 2 poin fungsi keluarga itu dapat kita simpulkan tadi ada 4 fungsi keluarga. 1, sebagai pusat sosialisasi, pusat penyampaian nilai-nilai luhur ajaran Islam. Keluargalah jadi lembaga yang paling penting, ya, menjadi tempat yang paling menentukan sebenarnya ya di dalam kita mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pusat internalisasi, tidak hanya sekedar disosialisasikan, tapi nilai-nilai luhur ajaran Islam itu diinternalisasikan, dimasukkan, dipahamkan kepada anggota keluarga kita, dijelaskan kepada anggota keluarga kita, sehingga nanti diharapkan dengan internalisasi itu nilai-nilai ajaran Islam akan menjadi bagian dari kehidupan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai keluarga sebagai pusat uswatun hasanah, sebagai pusat ketauladanan. Ya, jadi anak itu terkadang akan banyak mencontoh dari peri kehidupan orang tua, akan mencontoh dari
kehidupan yang ada di lingkungan terdekatnya. Maka keluarga harus menjadi lembaga yang mengimplementasikan uswatun hasanah tadi, mengimplementasikan contoh tauladan yang terbaik ya dari kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat menjadi pusat kaderisasi. Jadi menjadi pusat kaderisasi. Keluarga hendaknya bisa untuk memunculkan generasi-generasi penerus. Apakah itu generasi penerus keluarga, ataukah itu generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa dan negara, termasuk juga generasi penerus gerakan Muhammadiyah. Maka keluarga harus bisa menjadi pusat kaderisasi untuk memunculkan kader-kader masa depan. Ini yang disebut dengan gerakan kaderisasi dawil kurbah. Itu gerakan kaderisasi dari lingkungan keluarga. Dan tentu kaderisasi di lingkungan keluarga ini menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mengkader generasi-generasi muda penerus dakwah Muhammadiyah dan penerus bangsa. Nah, kemudian saudara-saudara yang berbahagia, setelah tadi kita lihat fungsi keluarga, nah, kemudian aktivitas apa yang di dalam keluarga itu bisa dimunculkan yang harus dijadikan sebagai pusat gerakan. Ada beberapa aktivitas keluarga yang harus diperhatikan kalau ingin tadi menjadikan keluarga sebagai lembaga dakwah, lembaga sosialisasi, lembaga internalisasi, lembaga kaderisasi, ya. Maka harus diperhatikan aktivitas kegiatan-kegiatan yang ada di keluarga. Yang pertama, di tengah arus media elektronik, media sosial pada saat ini dan berbagai macam media cetak ataupun media dunia maya ya, yang semakin terbuka, ya semakin tidak terkendali karena begitu liarnya dinamika media-media ini. Maka keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah semakin dituntut perhatian dan kesungguhannya dalam mendidik anak-anak dan menciptakan suasana yang harmonis agar anak-anak terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif sehingga bisa tercipta suasana pendidikan keluarga yang positif sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kemudian yang kedua, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah dituntut keteladanannya untuk menunjukkan penghormatan dan perlakuan yang ihsan terhadap anak-anak dan perempuan, serta menjauhkan diri dari praktek-praktek kekerasan terhadap anggota keluarga dan penelantaran kehidupan mereka. Nah ini jadi ya menghormati ya dengan perilaku yang ihsan, perilaku yang baik terhadap siapapun dalam keluarga itu. Kemudian yang ketiga, keluarga-keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu memiliki kepedulian sosial dan membangun hubungan sosial yang ihsan, yang baik, yang ma'ruf dengan tetangga-tetangga sekitar maupun dalam kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas, sehingga akan tercipta Qaryah Thayyibah atau desa yang baik, lingkungan desa, lingkungan pedesaan, lingkungan kelurahan yang baik dalam masyarakat setempat. Jadi harus punya kepedulian sosial, bangun hubungan sosial yang penuh dengan nilai-nilai ihsan, nilai-nilai kemakrufan, nilai-nilai islah dengan siapapun.
Ya, sehingga tadi tercipta Qaryah Thayyibah. Kemudian yang keempat, ini tentu juga spesifik, ya pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama. Dan kepala keluarga jika perlu memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Jadi dalam poin yang keempat di aktivitas keluarga ini sangat ditekankan pelaksanaan sholat. Kenapa? Karena sholat sekali lagi merupakan ibadah yang sangat fundamen di dalam kita. Ya, satu, menjalin hubungan kedekatan dengan Allah. Yang kedua, di dalam memperbaiki kualitas hidup kita. Dan bahkan yang ketiga, dalam mencegah perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Sholat menjadi sangat-sangat penting. Maka berulang-ulang saya selalu mengingatkan kepada Anda semua, hadirin wal hadirat, saudara-saudara semuanya, jangan lupakan sholat. Jangan tinggalkan sholat dan jangan remehkan ibadah sholat. Kualitas kehidupan Anda akan sangat ditentukan dari pelaksanaan ibadah sholat Anda. Sehingga Rasulullah sampai mengingatkan kepada kita bahwa amalan yang pertama kali besok dihisab, diperhitungkan oleh Allah di akhirat, di hari kiamat besok itu adalah ibadah sholat. Maka jika ibadah sholatnya itu baik dan benar, ingat, ibadah sholatnya baik dan benar. Sebab ada orang sholat tapi sholatnya belum baik. Ada orang sholat tapi sholatnya belum benar. Cuma asal sholat. Asal melakukan gerakan-gerakan. Asal membaca. Tapi tidak sampai menjiwai makna sholat itu. Sehingga sholatnya menjadi tidak baik. Orang yang demikian, bila sholatnya tidak baik, maka dampaknya pun juga akan berbeda. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan, ya, amal yang pertama kali dihisab, diperhitungkan oleh Allah, itu adalah sholat. Maka siapa yang sholatnya itu baik dan benar, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Ya, dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang sholatnya masih belum baik dan belum benar, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Di hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang sholatnya itu baik dan benar, maka baik dan benar perbuatan-perbuatan dia dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jika sholatnya itu ya, belum baik dan belum benar, maka perbuatan-perbuatannya pun juga menyertai menjadi banyak yang tidak baik dan banyak yang tidak benar. Jadi sholat itu merupakan kontrol ya, perbuatan kita. Sehingga di Al-Quran disebutkan sholat itu tanha anil faksha wal munkar. Sholat yang baik dan sholat yang benar itu akan mampu untuk mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholatnya sudah baik, maka melakukan perbuatan keji dan kemungkaran itu pikir 1000 kali. Ya. Hingga dia akhirnya tidak akan melakukannya. Maka kalau saudara-saudara semua masih mendapati, oh itu ada orang yang sudah sholat, bahkan sudah haji, kok perilakunya masih seperti itu? Ya itu karena sholatnya belum baik dan benar. Kalau sholatnya baik dan benar, dia tidak akan melakukan hal-hal maksiat seperti itu. Tidak akan korupsi, tidak akan membunuh, tidak akan berbohong, berdusta. Dia tidak akan melakukan itu. Kalau sholatnya baik. Nah, maka perbaiki kualitas sholat kita. Maka pelaksanaan sholat dalam kehidupan keluarga harus menjadi prioritas utama. Maka tadi saya sampaikan, jangan remehkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kerjakan sholat sebaik-baiknya, perbaiki kualitas sholat kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Ya mudah-mudahan ya, dengan demikian kehidupan kita itu akan kehidupan yang bernilai, berkualitas baik-baik di hadapan manusia maupun besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, demikian ya, pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dalam
Ya, aspek kehidupan pribadi yang terdiri dari 4 bidang tadi, bidang akidah, bidang akhlak, bidang ibadah, dan bidang muamalah. Kemudian aspek kehidupan pribadi, aspek kehidupan di bidang keluarga. Ada kedudukan keluarga, ada fungsi keluarga, yang mana fungsinya tadi ada 4 sebagai pusat sosialisasi, sebagai nilai-nilai ajaran agama, sebagai pusat internalisasi, sebagai pusat uswatun hasanah, dan sebagai pusat kaderisasi. Dan yang terakhir tadi adalah aktivitas-aktivitas di dalam keluarga hendaknya kita bangun dalam rangka untuk memperbaiki kualitas diri kita sebagai hambanya Allah, sebagai Abdullah, dan sebagai khalifah fil ardh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saudara hadirin wal hadirat yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.